bersua, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sembari melihat seluruh perjalanan hidup kita dan menyadari akan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon ampun supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri suci ini. Umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria, asal ia mau bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan kami. Kami mohon, bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Hanya dalam Dia kami akan memperoleh hidup sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang Mesir dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana, dan bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu.
yang kau pakai untuk menghubung sungai Nil dan berkilau. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat dengan minum. Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang-orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur ini. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia
Dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuan, saya ini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihatlah, orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu, murid-murid Yesus mengajak Dia. Kata mereka, Rabi,
makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padahal ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan kamu mengatakan, bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekeliling, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini bacaan-bacaan suci mengajarkan kepada kita tentang suatu situasi, apakah suatu keadaan dan kondisi yang sering sekali kita alami, yaitu tentang haus. Dan kita ketahui, orang mengatakan bahwa tidak minum 1 hari itu orang lebih lemas, atau mungkin saja bisa lemas. Maka lebih baik itu tidak makan 1 hari daripada tidak minum 1 hari. Maka jangan coba-coba kita bikin diri jago-jago bahwa nanti hari pantang, hari Jumat kami mau pantang air minum. Tidak ada. Jangan ambil inisiatif, kami mau pantang air minum. Karena saya berkata kepadamu, ketika kita lemas dan mati, itu belum tentu juga kita masuk surga, karena kita pantang air minum. Jadi minum, ya anak-anak, minum air minum, bukan minum Sprite, Coca-Cola, Fanta. Anak-anak, adik-adik yang kecil-kecil, bukan minum teh pucuk. Bapak-bapak, bukan minum sopi. Kalau mama kita untuk minum apa? Tetapi bahwa situasi akan kehausan itu menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar bahwa rasa dahaga yang
sedang membutuhkan oase rohani, sumber mata air yang berasal dari Kristus. Tetapi bagaimana begitu dijelaskan? Saudara dan saudari, bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, Musa kemudian ketok itu batu-batu di atas padang gurun atau batu-batu yang ada di padang gurun, dan dari situ air itu mengalir dan mereka bisa meminum air yang keluar dari wadas-wadas itu. Sebuah analogi yang mau memberikan keterangan kepada kita bahwa Tuhan Allah mampu untuk mengalirkan rahmat dan berkat kepada kita, dan mungkin itu pada tempat-tempat yang tidak kita duga. Asalkan sekali lagi kita memiliki pengharapan yang besar dalam hidup ketika kita mau untuk bertobat dan melakukan sesuatu demi keluhusan hidup dan diri kita, demi perbaikan alam ciptaan dan semesta, demi nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Maka saya kira di situ kita bisa menjadi lebih hidup, karena bagi kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan dan kita mampu untuk merasakan sakitnya beban penderitaan sesama, disitulah kita itu bersifat sebagai manusia. Maka jangan saling pukul-memukul satu sama lain. Rekan, kamu yang laki-laki, jangan lagi main gila yang seperti kamu pakai lehernya ayam. Saya tangkap kamu punya batang leher itu dan kamu sakit mati kambing. Bikin jago-jago apa? Saya sudah tes ketika main gila itu. Saya ketok satu kali saja. Kepala-kepala itu langsung pecah. Itu saya sudah tes. Kalau ada yang mau coba nanti depan gereja, ya, datang. Karena dari mental yang seperti itu, Bapak Mama kamu harus tahu, itu menghasilkan generasi-generasi yang suka sekali untuk orang main tahu bebas di jalan ketika kita yang tua-tua ini sudah tidur nyenyak. Jadi sambil mereka scroll punya viral yang ada di pohon kelapa, di air bantini, air mandi. Lalu ada yang bergerak lain untuk mereka mulai sini, pokoknya berkelahi di mana-mana. Jadi ini sebetulnya ya, generasi-generasi kita ini mereka membutuhkan, mereka haus akan perhatian, mereka mencari jati diri yang sering sekali itu hilang di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam lingkungan hidup kita masing-masing. Mungkin karena mereka tidak mendapat tempat. Maka gereja Katolik membuka semua kemungkinan itu seluas-luasnya. Ya, tidak apa-apa kalau rasulnya itu adalah anak-anak sekarang. Karena kalau ajak yang bapak-bapak sering sekali, lalu kalau lalu sudah, ketemu tidak kucing, ketemu kaki siau saya. Sudah kalau kita pakai yang anak-anak, ketemu yang mama itu, ketemu kalau sudah, oh iya, gitu lagi, sedikit lagi pakai anak bayi. Tapi dari seluruh kenyataan ini mau bercerita kepada kita bahwa sekali lagi ada banyak hal yang perlu dicermati dan perlu kita perbaiki dengan baik. Jadi
Itu bukan sama sekali bahwa gereja Katolik dari dulu-dulu itu bisa dan mampu untuk berdiri dengan kakinya sendiri dengan seluruh kekuatan umat dan juga kepercayaan dan iman yang benar kepada Tuhan. Hasilnya itu kadang-kadang sekarang, kenapa God tidak bersih? Karena tidak ada dana dari Pemda. Kenapa halaman tidak bersih? Karena tidak ada yang bantu kami. Maka kalau ketika tanya, kenapa kena demam berdarah? Maka nyamuk juga akan ngomong, karena ini tidak ada bantuan dari Pemda. Saya malu ketika orang katakan di Kroi itu daerah apa demam berdarah. Info dari dinas kesehatan, calling kiri kanan. Sama sekali macam belum ada yang gerak dengan betul. Maka coba aksi nanti ya, bersihkan itu got-got. Saya juga sudah lihat ada tumpuk di sini. Nanti saya beli plastik sampah turun, bersih semua itu got. OMK, ya. Jangan hanya lompat teriak salibkan dia, karena kita disalibkan oleh sampah-sampah yang ada di depan gereja kita ini. Bersihkan. Maka dengan selayak dan sepantasnya juga kita mesti tertib. Maka saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam seluruh kehidupan dan bangunan kemanusiaan dan rohani kita mesti sadar bahwa bagaimana keterbukaan wanita Samaria dengan seluruh pengharapan yang besar pada akhirnya itu mendatangkan keselamatan. Air hidup itu juga adalah air yang kita pakai untuk membasuh diri dan iman kita, mulai dari menerai pembaptisan sampai juga di dalam perayaan Ekaristi. Maka hiduplah sesuai dengan janji baptis kita masing-masing. Itu berarti harus berbulan dengan seluruh kesulitan kita untuk supaya kita bisa membangun hidup kita yang benar. Berita yang mengerikan itu adalah bahwa generasi-generasi saat ini itu sangat sulit dengan matematika dasar. Ya. Di satu tempat seorang imam dia bercerita, dia panggil anak-anak, "Nak, mari kamu hitung buku ini karena kita mau jadikan perpustakaan mini di gereja kita." Oh ya, boleh sama-sama. 199 di mereka bunyi lagi sama-sama 100 ini matematika yang dari mana? Mengerikan sekali pendidikan kita sekalipun itu di sekolah misi. Pergi sekolah. Bapak kami mau sekolah. Ibu minta supaya kami ke sekolah harus pakai iPhone Pro Max 17 Pro. Coba kau lihat harganya berapa? 17 juta lebih. Ambil kartu keluar, coret. Yang begitu harus coret dari kartu keluar. Di sekolah fasilitas mewah ditanya 2 bagi 10 rupiah. Kita tahu 2 bagi 10 berapa?
Kau punya kue 2, kau bagi kepada 10 orang, bisa? Nah, bisa? Bisa ke tidak? Hah? Bisa ke tidak? Kau punya kue 2, kalau ada orang 10, kau mau bagi kepada mereka, bisa? Hah? Orang jawab tidak bisa. Bisa lah. Ya, karena satu orang akan dapat 0,2 bagian. Potong-potong lah kue. Itu pembagian. Ya. Jadi itulah logika. Saya mau memperhatikan bahwa kenapa itu mengerikan. Ya karena kalau kamu tidak tahu menghitung, maka ke depan dunia itu runtuh. Jadi pejabat bikin program sembarang-sembarang. Kenapa TikTok itu? Ya. Kita tahu buat perhitungan. Jadi kalau guru matematika tidak ada kamu senang, itu sebetulnya kesenangan itulah yang menghancurkan diri. Kamu sebut bahwa kasih itu hebat, iya, kasih itu hebat, tetapi apabila dasarnya itu kuat. Karena kasih itu ilmu matematika yang dikembangkan setelah itu. Makanya kalau mau uji berhitung, mungkin kamu dengan kamu punya mama lebih lincah. Maka mama, kamu jangan pikir untuk ajar kamu punya anak itu susah. Tidak, gampang-gampang saja. Tanya perkalian di mereka, tanya. Jadi kalau kamu masih sampai SMP tapi perkalian itu juga belum beres, 1 kali 1 sampai 1 kali 10 itu kamu belum hafal, berbahaya. Menurut saya berbahaya. Karena semua dasar itu akan mulai dari situ. Dan bagi saya ini kehausan yang sangat berarti untuk generasi kita. Saya kemarin marah-marah di sekolah, datang hanya hari pertama sampai mereka ujian. Karena seluruh anak saya ketika istirahat semua pegang jajan. Tidak ada satu ekor yang pegang buku untuk baca. Saya bilang mati. Saya bilang bikin diri macam hebat-hebat. Sebentar saya lihat kau pulang belajar agama. Tidak boleh ada yang keluar sebelum lonceng pulang itu diberikan. Maka semua itu terbang. Kita yang guru susun soal 1 semester, mereka kerja 5 menit. Lalu kita periksa hasilnya 50 tidak sama. Itu mengerikan. Ya. Disuruh belajar itu susah, bukan main. Karena kalau kita lihat itu tuh ada yang tidur, ada yang ini. Karena apa? Kekenyangan. Maka sekali lagi orang tua, stop uang jajan. Stop. Tidak mau makan MBG, sudah. Itu derita, bisa suntik mau makan. Ada makanan tapi tidak mau. Nasi sudah menjadi bubur. Makan daripada lapar. Makan sudah. Karena kalau tidak, ini mengerikan. Kami dulu, ya kita punya sekolah ujian. Lagi di pojok-pojok. Apa ini kita belajar? Bukan. Ini sekarang yang mereka tenteng itu Popeyes, Salome, Omni. Sebenarnya barang itu dapatnya dari kantin. Jadi kantin mulai dari dalam sekolah lagi sampai di luar. Dalam generasi-generasi ini, saudara dan saudara, menurut saya serius. Maka memang
Jadi kalau kamu tidak suka matematika itu nanti kamu bodoh macam saya. Saya ini imam yang paling tidak suka matematika. Makanya saya jadi imam. Karena kalau kuliah ya di sekolah tinggi filsafat teologi Katolik matematika hanya 2 semester. Itu dibagi lagi. Dan matematika hanyalah tentang statistik. Gunanya untuk apa? Metode penelitian kualitatif. Itu sudah yang ada. Ada waktu Bapak tanya, mau jadi apa? Jadi robot. Kenapa? Ya karena dia untuk jadi robot matematikanya kurang. Maka ketika ujian tesis nilai yang keluar B, syukur puji Tuhan. Analisis saja tidak bisa hitung dengan macam-macam, mau berharap jadi A, tidak mungkin lah. Jadi B itu dapat nilai B itu sudah mujizat terbesar dari Tuhan Allah yang telah alami selama hidup ini. Kok bisa? Jadi maka saudara dan saudari yang terkasih, pastikan anak-anak kita di rumah yang untuk supaya mereka tidak lapar dan haus, tidak bingung dan membingungkan untuk meraih cita-cita mereka. Memang kadang-kadang ketika mereka itu pergi sekolah di negara lain harus diakui penyesuaiannya butuh waktu yang lama. Tapi tidak apa-apa menurut saya, asalkan kita dibekali dengan dasarnya yang baik. Dan menurut saya matematika hafal itu berkalian. Kami dulu kelas 1, kelas 2 guru tidak ada, duduk hafal rame-rame. Hafal sekelas. Ya. Satu teman yang pimpin, meskipun dia ada buku, baru yang lain jawab sama-sama. 1 kali 1, 7 kali 7, 49. Begitu. 9 kali 9, 81. 12 kali 12, 124. Ini lewat ya. Saya minta 124. Harus begitu. Karena kalau tidak, untuk apa? Kalau yang dasar-dasar seperti itu sudah puasa. Kadang-kadang ada yang dulu katanya 1/2 nilai desimalnya berapa? Bingung. Setelah itu nilai desimalnya berapa? Berapa? Kau berapa? 0,5. Hanya yang lain tidak ada. Semoga dengan seluruh kesadaran dan niat kita yang baik dalam seluruh pertolongan tentang hidup dan dinamika kita, kita tidak lupa untuk kenyataan-kenyataan. Semoga Tuhan memberkati. Aku percaya akan Allah, Yang
Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala. Tuhan Allah, Tuhan harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mengatakan hidup sejati melainkan beriman kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Bagi masyarakat kita, semoga Allah mencurahkan rahmat kepada masyarakat kita agar dalam setiap yang kami ini kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keteguhan hati dan merasa tertarik kembali dan menyaksikan usaha-usaha kita yang hidup dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini Pastor Begitu Sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengurus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Ini kesulitan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih kepada kami. Perkenankan kami hidup sesuai dengan semangat-Mu, karena Dialah Tuhan dan pengampun kami.
serta jadikanlah sebagai sarana bagi untuk melimpahkan anugerah kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika Ia minta minum dari perempuan bersamanya, Ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya yang begitu kuat, sehingga berkobarlah arti kasih ilahi dalam diri perempuan itu. Dari sebab itu, kami pun bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat mewartakan kekuatan dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula, sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Hilarion, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami berdua berkenan akan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berangilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Dia janjikan. Sebab Dia adalah selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Umat sekalian, saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, tentang komunitas pertama, setelah saya secara pribadi mempertimbangkannya dengan baik, maka sekali lagi bahwa sambut paut kita itu tidak bisa dibuat pada hari Minggu dan darah Kristus, karena saya sementara cuti. Jikalau ada dari umat sekalian yang memiliki alasan-alasan yang ada, maka nanti akan bisa berkonsultasi. Dan untuk pembinaan, saya harapkan itu tetap berjalan. Dalam artian absen itu nanti hanya bisa dibuat oleh pastor paroki. Pastor paroki cuti itu bukan berarti absen tidak ada, karena absen itu akan diserahkan kepada asli, yaitu 3 bidadari. Saya tidak ada, kamu 3 yang absen. Tapi kalau mereka 3 juga tidak ada, maka yang absen bos besar di atas. Ya. Sehingga itu nanti diperhatikan dengan baik. Saya jujur, di dalam Tuhan dan kemahan saya, di depan altar ini saya datang dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa meminta supaya Tuhan menolong kita. Saya bersyukur karena iman dan kebersamaan kita, doa itu boleh dikatakan terkabul. Isi doa saya tentang menyelesaikan gereja Santo Petrus Farah. Terima kasih kepada para donatur, pada kamu semua, seluruh umat yang sudah bergerak hati, mulai dari kumpulan material, lalu juga ada keluarga-keluarga yang secara pribadi memberikan apa yang mereka punya untuk gereja kita. Saya senang dari sekali saya simak bahwa dengan tidak ada bantuan dari pemerintah itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa berusaha. Tetapi karena ada kalian, saya percaya bahwa gereja ini hidup, dan itu Tuhan sendiri membuktikan di hadapan mata saya. Terima kasih juga kepada keluarga yang sudah menyumbang uang. Saya terima sumbangan sebesar 2 juta. Terima kasih. Lalu juga saya kemarin sudah menandatangani uang pembinaan kegiatan pesta kita itu sebesar 83 juta. Uang itu akan kita pakai untuk kepentingan gereja kita. Sembari juga harus mengganti kembali semua hal yang telah dikeluarkan untuk persiapan kegiatan-kegiatan dimaksud. Maka saya nanti dibantu oleh bendahara akan menyiapkan pertanggungjawaban uang itu secara intern ke dalam, dan mudah-mudahan untuk membantu mereka semua yang bergerak untuk mengurusi, kami semua yang bergerak untuk mengurusi hal-hal itu. Jadi itu laporan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi
untuk kegiatan pasca kita. Saya berharap bahwa kita dekat dan siapa saja yang terlibat untuk upload itu dipersiapkan dengan baik. Karena kita sudah berani untuk keluar jalan salib, tidak hanya sekedar di gereja ini. Maka saya berharap serius, ya, kamu yang beliau sakitkan itu nanti saya mau ajarkan teriakan yang baik, bukan teriak sampai semua. Salibkan dia.